Falsafah Hidup Masyarakat Sunda Seri 2. Sampurasun. Para pemirtub yang setia dan menyempatkan diri membuka channel Dang Yang Pancawaluya bisa meluangkan waktu sebagai upaya update diri dengan menambah beberapa informasi dan motivasi yang disajikan lewat channel ini. Semoga pemirtub sehat, bahagia dan dimudahkan rezekinya. Dalam sajian kali ini admin akan membahas falsafah hidup yang menjadi pikukuh Sunda atau pedoman hidup masyarakat Sunda dapat membangun peradaban hidup masyarakat Sunda yang bergotong royong. Tidak ada kecekcokan antar warga, hidup yang harmoni dan bersinergis dengan semesta. Terima kasih atas komen dan subscribe-nya. Dalam seri 1 admin mengingatkan kembali bahwa karakter kepribadian kita perlu kembali diupdate melalui kebiasaan hidup sehari-hari. Berikut ini. A. Karakter manusia Sunda memiliki kepribadian, memiliki sikap, memiliki harisma, dan memiliki jiwa kepedulian sosial. 1. Silih asah, silih asih, dan silih asuh. A. Silih asah, berorientasi pada peningkatan kualitas seseorang dalam berpikir, mengasah kemampuan untuk mempertajam pikiran dengan tempaan ilmu dan pengalaman sehingga menemukan ketekunan, keuletan dan kesabaran. B. Silih asih, berorientasi pada makna tingkah laku atau sikap seseorang yang memiliki rasa belas kasihan, tenggang rasa, simpati dan empati terhadap kehidupan sekelilingnya atau memiliki rasa sosial yang tinggi. Tercermin dalam ungkapan, Kaa cai kudu saleuwi kaa darat kudu selebat. Artinya adalah kebersamaan. Ulah pagiri-giri calik, ulah pagirang-girang tampian, artinya jangan ada permusuhan di antara manusia. Sebab manusia itu harus sareundeuk saigel, sabobot sapihanean, sabata sarimbagan, artinya harus memiliki jiwa kebersamaan, gotong royong atau saling menolong. C. Silih asuh, berorientasi pada perbuatan baik dalam tindakan yang nyata, maupun sikap pragmatik seseorang. Eksistensi diri, menerapkan potensi diri di masyarakat. Dapat dibedakan. 1. Kepada yang orang lebih tua harus lebih hormat, terutama kepada orang tua dan sesepuh masyarakat. 2. Kepada sesama terutama yang usia sebaya harus saling menjaga harus mampu mengayomi dan memberi teladan maupun contoh yang baik. Seperti tercermin dalam ungkapan, kudu landung kandungan kedahla Isan, artinya hidup harus mengayomi orang lain selain mengayomi diri sendiri. Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah manggih beja, artinya selamanya dikenang dalam kebaikan dan kalau meninggal tidak meninggalkan sifat buruk. 2. Kudu hade gogok hade tagok, yaitu memiliki penampilan yang meyakinkan, optimistik, dan karismatik. Tampak pada penampilannya, perkataannya, dan perbuatannya. Hati-hati jangan sampai menyinggung orang lain, apalagi mengejek dan menghina orang. Akibatnya akan kena pada dirinya sendiri atau akan berbalik pada diri sendiri atau pada anak cucu kita sendiri. Ada pepatah wong tua gawe wiwitan, wong enom dharma lakoni. Artinya orang tua yang melakukan dan keturunannya atau keluarga akan menanggung akibatnya. Begitu pemirtub yang bersuka cita. Nah sekarang kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Admin mengingatkan kembali, agar bisa update diri dan perlunya mengajarkan kepada generasi muda yang pada masa sekarang sudah tidak lagi tampak pada kepribadiannya. Nah, sekarang kita kembali bahas bersama tentang falsafah kehidupan orang Sunda berikutnya. 3. Nyaur kudu diukur, nyabda kudu diungang, artinya harus menjaga ucapan, tindakan atau perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Ini masih kelanjutan dari peringatan akan kita tentang ucapan atau perkataan dan perbuatan. Jangan sampai menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Barang siapa berbuat harus berani bertanggung jawab. Peribahasanya, barang siapa main api harus berani dengan panasnya dan bisa terbakar. Pertanyaan refleksi. 1. Sudahkah kita mengontrol dan mengendalikan perkataan ketika berbicara dengan orang lain? 2. Bagaimana bila kita membicarakan atau mendengarkan pembicaraan kejelekan orang lain? 3. Menjelekan orang lain itu sama artinya dengan memakan daging saudaranya sendiri. Mengapa? 4. Batok bulu eusi madu, artinya yaitu harus memiliki kecerdasan dan kemampuannya yang baik tetapi tersembunyi dengan penampilan, berbicara, dan perilaku yang bersahaja atau sederhana. Kode semesta. Misalnya buah manggis. Kulitnya hitam tetapi isinya putih dan manis. Kebalikannya, buah kedondong luarnya mulus,
bagus, tetapi dalamnya ruwet. Nah, orang yang kita kenal ada kalanya seperti yang disimbolkan oleh buah manggis dan kedondong. Makanya, kita perlu berhati-hati dalam bergaul di masyarakat, jangan sampai menjadi korban dari ulah orang lain yang berhati kurang baik. Bukankah bila kita bergaul dengan orang pedagang terasi akan kebagian bau terasinya? Begitu juga bila kita bergaul dengan orang pedagang minyak wangi akan kebagian wanginya. Pertanyaan refleksi. 1. Apakah kita senang bergaul dengan orang lain, sehingga banyak teman dan saudara? 2. Bagaimana karakter teman pergaulan kita? 3. Mengapa kita perlu berhati-hati dalam bergaul? Semoga Tuhan Allah mempertemukan para pemirtub dengan orang-orang baik, dan bangsa Indonesia dipimpin oleh orang-orang baik agar mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Amin. 5. Ulah bengkung bekasnya lahan. Jangan salah berbuat karena hasilnya akan sia-sia atau hasilnya tidak akan baik. Dalam berbuat sesuatu, sebelumnya perlu dipikirkan dengan baik, perlu dipertimbangkan dengan baik, agar di kemudian hari tidak menyesal. Tahukah pemirtub, bahwa apa yang dilakukan hari ini akan berpengaruh apa yang akan dilakukan hari esok? Jangan pernah mengambil suatu keputusan dalam keadaan tergesa-gesa, apalagi dilakukan dalam keadaan lelah, keadaan emosi. Kode semesta. A. Peralatan seorang tukang bangunan. Dilengkapi dengan berbagai media alat ukur. Meteran, digunakan untuk mengukur panjang dan tinggi. Waterpass, digunakan untuk mengukur kerataan sebuah bidang datar seperti kerataan lantai dan tembok. Timbangan, digunakan untuk mengukur posisi benda atau letak benda itu sudah tegak lurus atau belum. B. Peralatan seorang tukang servis elektronik. Memerlukan peralatan berikut ini. Multitester, digunakan untuk mengukur arus listrik, mengecek kerusakan komponen. Solder dan timah, untuk menyolder komponen. Dari kedua contoh di atas, kita diingatkan perlu menggunakan peralatan dalam mengerjakan pekerjaannya agar sesuai dengan harapan. Peralatan dalam tubuh kita jauh lebih lengkap yaitu pikiran, hati, panca indera, kaki dan tangan, tetapi jarang digunakan dengan baik sehingga berakibat kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaannya. Tukang iris bawang suka jarinya teriris. Tukang memerut kelapa, jarinya suka terparut. Kalau berjalan kaki suka tersandung, dan sebagainya. Pertanyaan refleksi. 1. Pernahkah kita melakukan kesalahan? 2. Mengapa kita melakukan kesalahan? 3. Apakah mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari? 4. Bagaimana sebaiknya agar terhindar dari kesalahan, apalagi melakukan kesalahan yang sama secara berulang kali? Para pemirtub yang bahagia, terima kasih. Anda telah menyimak sampai tuntas dan memahami maknanya sehingga dapat bermanfaat dalam update diri. Ingat, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pemirtub yang bahagia, terima kasih atas komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada kesempatan lain di channel Dangyang Pancawaluya episode berikut. Sampurasun.